welcome back to our channel Super Mommy's ID. Mam, seperti yang aku janjikan, aku akan menjelaskan bagian ketiga dari part 2 tur keliling kamar anak. So moms, untuk tempat main anakku, aku membaginya menjadi sentra-sentra kecil sesuai dengan tema mainannya. Moms, karena backgroundku juga pendidik, jadi di sekolahku kita menggunakan metode Montessori, di mana mainan atau alat-alat peraga dibagi sesuai dengan tema-temanya. Misalnya ada temanya IPA, IPS, Matematika, Practical Life, dan lain-lain. Nah, jadi aku menggunakan konsep metode Montessori membagi menjadi sentra ke dalam tempat main anakku. Untuk sentra yang pertama adalah sentra yang kita bisa sebut geografi. Jadi di sini ada peta dunia, lalu ada juga di sini foto-foto waktu kita holiday, foto-foto yang pokoknya yang memorinya yang bagus-bagus kita pajang di sini. Sebenarnya sih lebih baik kalau digantungnya itu sesuai dengan eye level anak, tapi karena di sini sudah full, jadi terpaksa aku gantungnya di atas. Mereka juga suka banget dengan foto-foto ini. Moving on, sentra yang kedua adalah sentra point and play. Nah, karena di sekolah anakku menggunakan metode Montessori yang tidak ada point and play, jadi kalau di rumah aku kasih mereka kesempatan boleh menggunakan point and play. Apa sih point and play? Point and play adalah ya ini contohnya. Di sini ada mini Barbie house. Lihat deh. Jadi di sini ada kayak tempat tidur, lalu ada sofa, mini sofa, ada tangga. Jadi anakku suka main boneka-boneka gitu dan dia pretending seakan-akan dia yang tinggal di rumah itu. Ini mereka suka banget, kedua anakku suka banget main cooking pretend play. Di sini ada gelas-gelasnya, lalu di dalamnya kayak ada panci-pancian dan lain-lain. Dan mereka suka pretending to cook vegetables, lalu kadang-kadang aku suka disuapin gitu kan. Jadi mereka suka banget sama ini. Nah, itu adalah sentra kedua dari tempat mainan anakku, yaitu sentra point and play. Ke bagian yang ketiga, kita agak mundur sedikit ke sini. Di sini ada meja dan kursi tempat anakku bukan belajar ya, lebih kayak mereka mau mewarnai atau kayak mereka main puzzle. Di sini aku sediain buku-buku dan pensil. Biasanya di sini ada tempat pensil tapi lagi dipindahin. Jadi mereka bisa coloring, bisa ngelihat gambar, dan juga mereka bisa main puzzle di sini. Ini sentra yang ketiga, sentra beja belajar. Lalu yang keempat adalah, nah ini dia. Kalau di metode Montessori kita menggunakan shelf, tapi aku pikir di sekolah mereka udah belajar serius banget. Why not di rumah kita bikin shelf, tapi isinya tuh hal-hal yang mereka suka. Intinya adalah ditata dan tidak boleh dimasukkan ke dalam satu box yang di dalamnya banyak banget mainan dan tanpa tatanan. Jadi kalau kita punya shelf, kita tata dengan rapi, jadi anak juga tahu apa yang dia miliki. Kadang-kadang kita sebagai ibu, kita asal beli-beli, tapi kita nggak ingat gitu apa yang kita beli karena kita masukkan ke dalam box. Jadi ketika anak itu main, boxnya dibuka dan banyak banget mainannya, dan mereka jadinya nggak fokus. Dan kita sebagai ibu-ibu juga jadi lebih hemat karena kita tahu apa yang kita beli, karena semuanya dipajang di sini. Nah, kita mulai dari yang paling ujung. Di sini sebenarnya khusus untuk shelf ini adalah shelf yang anak aku lagi suka banget. Contoh, anak aku itu yang pertama, dia kalau udah suka sesuatu, dia bisa suka banget sampai 3 and even 6 months. Dia lagi suka banget sama fish. Fish ini dia bawa kemanapun. Aku masukin satu tempat gini. Sebenarnya nggak boleh sih kayak gini, tapi dia suka banget main di bagian sini. Ini fishnya, dia bawa kemanapun, dia bawa tidur, dia bawa ke sekolah. Dia kadang-kadang dia suka masukin ke tas-tas kecil, ke mini container. She love fish so much, dan aku biarin itu karena dia lagi suka banget. Karena setiap kali dia megang fish atau setiap kali dia menyentuh hal yang sama, dia belajar sesuatu yang baru. Jadi biarkanlah anak kita bereksplorasi sesuai dengan tumbuh kembangnya. Di sini juga ada mini music player. Aku nggak tahu ini xylophone. Dia cukup suka, tapi kadang-kadang udah nggak gitu suka lagi. Nah, ini dia suka banget. Kedua anakku. Ini Shopkins, mungkin ibu-ibu tahu ya. Anak-anak tuh suka banget yang kecil-kecil gini. Aku juga bingung
awalnya aku takut dimakan, tapi karena kita kasih kebebasan, which is salah satu prinsip di metode Montessori, freedom with limits, kita kasih kebebasan, tapi kita ajarkan caranya, malah jadi mereka ngerti kalau ini tuh mainan dan nggak dimakan. Dan aku nggak pernah nemuin mereka makan ini di mulutnya. Lalu bagian ini, di sini ada animals, ya. Ini one of must have karena bagus banget untuk mengajarkan anak living things. Ini adalah animals. Dan di sini asli animalsnya. Jadi kalau mereka pegang, teksturnya pun agak kayak asli gitu ya. Dan mereka suka banget ini. Kalau mereka udah baca buku, nanti mereka pegang ini animalsnya. Oh iya Mam, pasti nanya dari tadi, kok semua mainannya menggunakan nampan atau trace? Ya, ini salah satu prinsip di metode Montessori bahwa kita harus menggunakan sebuah kontainer supaya mainannya rapih dan juga supaya anak tahu, oh ini loh tempat mainan itu. Jadi dia tidak mengacak-acak di tempat lain. Nah, yang ini adalah Lego atau Duplo. Anakku suka banget both of them, walaupun yang kecil belum tahu bagaimana mainnya. Ini juga Duplo. They love this. Duplo ini ada slidingnya. Mereka suka banget sama Duplo. Lalu Mams bisa juga melihat bagaimana aku menatanya. Semuanya ini kan bisa di push ke belakang like this, tapi aku majuin ke depan supaya ketika anak mengambil itu lebih gampang. And last but not least in this section, bagian sini ada hotdogan ya, tempat open. Ada gitar, ada mini puzzle, ada mini train. Dan bagian ini, oh my god, anakku yang pertama obses banget sama dokter. Kalau ditanya Kalila mau jadi apa, dia selalu bilang dia pengen jadi dokter. Aku nggak tahu dia dapat konsep itu dari mana, karena yang jelas dia nggak suka nonton Dr. McStuffin. So, ini semua dokter, dan dia suka banget. Ini dia kalau aku ke dokter gigi dia ikut gitu. Kalau dia ke dokter anak pun dia kayak selalu ikut dan nanya ke dokternya gitu, ini apa? She love this so much, dokter. Dan dia obses banget sama dentist. Makanya di sini kita punya mini dentist gitu. So Moms, itu dia tadi. Ini bagian kayak aku sebutnya bagian shelf atau rak ya, dimana isinya hal-hal yang anakku memang suka. So Moms, kita ke bagian sentra terakhir di kamar tidur anakku. Jadi sentra ini bisa kita sebut dengan sentra bahasa atau ekonomi. Nah, kenapa ekonomi? Karena di sini banyak banget celengan anak. Lalu di bawah sini ada, ini aku baru beli dari Gummy Box. Ini temanya adalah fish dan anakku suka banget. Karena kita ini kayak cloud, kayak Play-Doh, tapi lebih keras lagi. Lalu ini ada fish, kita bisa tempel-tempel di sini dan bisa jadi akuarium. Terus ada kayak shell-nya. Anakku suka banget sama ini. Thank you Gummy Box. Oke, then moving on. Di bagian sini sih cuman kayak pajangan-pajangan. Ini apa sih? What do you call this? Kayak bola-bola. Apa sih? Aku nggak tahu juga namanya apa. Anakku cukup suka. Ini bisa diputar. Ada bunyi. Oke, di bagian ini Moms, ini salah satu bagian yang terpenting dari mainan anakku karena isinya adalah buku. And my kids, they love books so much. Di sini untuk kayak boneka-boneka anak-anakku. So, I think that's it. Itu dia untuk sentra kita yang terakhir. So, Moms, I hope you enjoy my child's room tutorial. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang tadi aku jelaskan mengenai metode Montessori, bagaimana kita menata, dan juga bagaimana kita membagi mainan menjadi sentra-sentra, itu mudah-mudahan bermanfaat untuk mom semua dan juga mungkin bisa menjadi referensi untuk anak-anak Anda semua. So, I think that's it for today. Thank you for watching my videos. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Super Mommy's ID. And I'll see you next time. Bye-bye!